Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dede Ramdhani dalam pembelajaran Al-Quran wal Hadis. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa kalian semuanya meskipun tidak secara langsung bertatap muka, tanpa mengurangi semangat kita untuk belajar. Semoga hari ini kalian semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Setelahnya minggu yang lalu Bapak sampaikan tentang terjemahan surat Ad-Duha, maka hari ini Bapak akan sampaikan isi kandungan surat Ad-Duha. Tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah kalian bisa memahami isi kandungan surat Ad-Duha dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Bapak sampaikan isi kandungan daripada surat Ad-Duha, berikut Bapak sampaikan terlebih dahulu identitas surat Ad-Duha. Yang pertama, namanya adalah surat Ad-Duha, artinya waktu duha terdiri dari 11 ayat, diturunkannya di kota Mekah, golongan Makkiyah, diturunkannya setelah surat Al-Fajr, urutan ke-93. Tidak kalah penting yang perlu Bapak sampaikan saat ini adalah tentang asbabun nuzul daripada surat Ad-Duha. Asbabun nuzul daripada surat Ad-Duha ini adalah saat itu ketika Rasulullah SAW tidak bisa melaksanakan aktivitas selama 2 minggu, maka Rasulullah SAW diejek oleh seorang perempuan kafir, yaitu istri Abu Lahab, dan mengatakan, "Wahai Muhammad, sungguhnya aku mengharapkan kalau syaitanmu yang dimaksud dalam malaikat Jibril itu telah meninggalkanmu. Aku tidak melihatnya lagi di dekatmu semenjak 2 atau 3 malam." Maka Allah menurunkan surat Ad-Duha, yaitu surat Ad-Duha diturunkan di saat masa berselangnya wahyu atau yang dikenal dengan fatratil wahyu. Surat Ad-Duha ini diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan atau ejekan yang dilontarkan oleh kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan satu persatu ya ayat daripada surat Ad-Duha. Yang pertama ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 ini berbunyi wadduha wal-laili idza saja. Jelas di sini Allah bersumpah atas dua waktu yang sangat berharga, yaitu waktu duha dan waktu malam. Waktu duha atau pagi yaitu waktu yang cocok untuk beraktivitas ibadah dan muamalah, di mana saat itu badan masih segar, kemudian udara juga masih segar, sehingga masih sangat cocok untuk beraktivitas baik ibadah maupun muamalah. Yang kedua, waktu malam. Wal laili idza saja, dan apabila malam telah sunyi, maka pada waktu malam itulah saatnya tubuh kita beristirahat dari aktivitas duniawi, dan waktu yang tepat juga untuk dilakukannya istirahat serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga merupakan penjelasan jawaban Allah atas ejekan yang dilontarkan oleh kaum kafir Quraisy bahwasanya Allah telah meninggalkan Nabi Muhammad SAW, padahal tidak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ayatnya ya. Ayat keempat menjelaskan tentang bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya, akhirat harus lebih diutamakan daripada dunia. Tetapi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Tetap dunia itu harus kita jalani sebagai bekal untuk nanti hidup di akhirat. Jadi karena dunia ini sebagai ladang amal untuk kita nanti hidup di akhirat. Ayat kelima yaitu walasaufa yu'tika rabbuka fatardo, menjelaskan bahwasanya Allah akan memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Kabar gembira apa? Kabar gembira nanti di akhirat bahwasanya orang-orang yang bersabar, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah akan mendapatkan kehidupan yang sangat bahagia nanti di akhirat. Kemudian ayat 6 sampai 8 itu menjelaskan tentang kondisi Rasulullah SAW sebelumnya, seperti
keadaan yatim, kemudian keadaan yang bingung, dan keadaan yang fakir. Ayat 7, 8, 9. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'agna. Ya, seperti itu. Kemudian pada ayat 9 dan 10 ini merupakan dua perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW khususnya dan kepada kita umumnya selaku umatnya. Yang pertama ayat 9, fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim tidak boleh kita berlaku sewenang-wenang. Maka perintahnya adalah Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada anak yatim atau tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Kemudian ayat 10-nya wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan kepada orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Artinya kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang yang meminta-minta atau orang yang lemah. Artinya kalau kita mau berilah dengan cara yang baik. Kalau tidak akan memberi, maka permohonan maaf itu lebih utama daripada kita menghardik atau mengejeknya. Terakhir ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini adalah ayat yang paling utama, maksudnya isi kandungan yang paling utama daripada yang lain adalah apa? Perintah untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka terhadap nikmat Tuhanmu maka nyatakanlah. Nyatakan di sini adalah bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Bersyukur dengan cara bersedekah, bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah, bersyukur dengan cara berbuat baik untuk kepada orang lain, sehingga kita menjadi tidak sombong dan tidak kufur nikmat. Oke, gimana tentang isi kandungan daripada surat Ad-Duha? Apa kalian sudah paham atau tidak? Kalau belum paham, silakan coba kalian dengarkan kembali atau simak kembali penjelasan yang sudah Bapak sampaikan melalui video pembelajaran ini. Kemudian silakan kalian coba buat kesimpulan dari keseluruhan apa yang Bapak sampaikan. Ya, kesimpulan itu merupakan pemahaman kalian terhadap isi kandungan yang kalian sudah dengarkan atau sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Baik, untuk kali ini Bapak cukupkan sekian. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah Bapak akan sampaikan cara membaca surat Ad-Duha yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kesempatan berikutnya. See you next time and selalu jaga kesehatan ya. Semoga kita segera bisa belajar tatap muka.